yang lain tuh bisa, kenapa enggak bisa. Jadi maka motivasi yang selalu kami tekankan supaya ini menjadi prioritas, karena pelayanan itu pasti akan menjadi buah bibir oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Bupati. Selamat malam Nana. Bapak Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, Ya. seorang yang telah memulai karir sebagai kepala daerah, yaitu Bupati Dharmasraya, di usia sangat muda. Mungkin kita kalau mulai untuk wawancara nih Pak, saya ingin berangkat dari sebuah buku yang ditulis oleh Simon Sinek, Ya. Start with Why, di mana Simon itu menekankan bahwa semua pemimpin yang menginspirasi itu memiliki cara berpikir, cara berkomunikasi, dan cara bertindak yang sama, yaitu memulai dengan mengapa. Nah, saya ingin bercerita dengan Bapak dengan pertanyaan, mengapa Bapak dengan berani di usia yang sangat muda itu ibaratnya mengambil beban yang sangat berat itu menjadi Bupati Dharmasraya. Apa motivasi terbesar Bapak sehingga Bapak memutuskan hal tersebut? Wah, pertanyaan luar biasa. Ya, pertama kan semua itu dengan niat yang tulus dan ikhlas, bahwasanya kita kan memandang pemerintah itu biasanya kan dengan cara pelayanannya yang biasanya selama ini kurang maksimal, dan kita harus melihatkan bahwasanya anak muda itu bisa juga memimpin daerah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dukungan dari orang tua dan keluarga besar dan seluruh masyarakat bisa menjadi bupati, dan tujuannya adalah sesuai visi misi yang kami buatkan, mewujudkan Dharmasraya yang maju, mandiri, dan berbudaya. Nah, seperti itu. Kira-kira Pak ada cerita mendalam nggak Pak? Sebenarnya cerita yang menjadi turning point Bapak untuk kemudian memutuskan bahwa saya harus menjadi Bupati Dharmasraya nih. Iya, pertama kan waktu 2015 sekitar Dharmasraya itu berumur 10 tahunan lah. Nah, secara di masyarakat, kalau daerah-daerah baru pemekaran itu pasti mintanya banyak. Pembangunan, pelayanan, pendidikan, kesehatan, pasti maunya instan. Nah, jadi sering berurusan dengan kesehatan, berurusan dengan pemerintahan, apalagi mengurus perizinan yang sangat lama. Nah, administrasinya. Nah, disitulah saya bilang kalau insya Allah jadi nanti itu akan kita perbaiki, karena itu sangat menjadi pengalaman yang tidak baik yang saya terima, karena dulu pernah saya ngurus satu perusahaan yang sangat panjang, berbelit-belit, dan tidak ada ketentuan apakah itu dapat izinnya apa tidak. Nah, maka kita mewujudkan itu selama saya jadi bupati gitu. Ibaratnya motivasi Bapak untuk menjadi Bupati Dharmasraya itu adalah pelayanan publik. Pelayanan publik. Nah itu sangat menarik, karena Dharmasraya ini kan ada 11 kecamatan, ada 3 kecamatan yang jauh lah dari ibu kabupaten. Nah, itu yang selalu yang membuat pemikiran bagi kita. Pertama, akses. Yang kedua, infrastruktur bangunan sekolah, puskesmasnya, dan tempat guru-gurunya. Banyak yang harus diperbaiki. Jadi memang dengan kita ibaratkan seperti makan bubur panas, jadi di pinggirnya dulu, baru ke tengah. Jadi kita selesaikan di pinggir, baru kita selesaikan di
di ibu kota. Nah, alhamdulillah itu sudah kita laksanakan karena ini kan sudah masuk ke 8 tahun. Ini kalau bisa kita berbicara mengenai muda gitu ya Pak, usia muda, kita kan usia Bapak ini sangat muda. Sebenarnya Pak, yang muda saat ini tidak hanya Bapak gitu. Iya. Saya pun muda gitu Pak, sangat muda, sangat muda, asyik, energik. Tapi sayang Pak, saya belum jadi bupati, masih belum gitu ya Pak. Mungkin jalurnya beda nanti. Iya, ya. Jadi bisa jadi ya pimpinan nanti di ombudsman kan bisa juga. Nah, ya kan? Nah, jadi kita ini kan jadi gini. Kita harus ada plan A, plan B. Nah, dulu sebenarnya cita-cita saya ini jadi dokter. Nah, maka jadi bupati ini terbawa arahnya itu urus kesehatan itu. Nah, jadi karena awalnya mau jadi dokter, sekolahnya di IPA, di SMA, terus nggak jadi, terus tes polisi nggak jadi, nah terus kuliah, ambil ekonomi, kan nggak nyambung, nah terus jadi bupati. Nah jadi sebenarnya nggak sesuai dari yang dicita-citakan dari awal, jadi Nana harus berpikir seperti itu dan sekarang semua terbuka, dan saya lihat dengan ada kepastian yang diberikan pemerintah pusat itu, contohnya untuk penerimaan sekolah-sekolah yang kedinasan, PNS, P3K kan betul-betul memang murni, bukan lagi yang misalnya jatahnya bupati, jatahnya sekda, atau jatah wakil bupati, atau jatahnya kapolda atau gubernur, kan tidak seperti itu lagi. Nah sekarang sudah transparan dan betul-betul anak-anak yang ingin mengabdi gitu, seperti itu. Kemudian Pak, terkait dengan muda tadi gitu, pemerintah Kabupaten Dharmasraya ini kan termasuk kabupaten yang masih muda gitu, Pak. 7 Januari 2024 itu genap berusia 20 tahun. Nah, kira-kira Pak, ada kado terbesar yang sudah Bapak siapkan untuk pemerintah Kabupaten Dharmasraya, mungkin terkait dengan layanan publik gitu Pak, hadiah bagi masyarakat agar dapat mengakses layanan dengan perasaan yang sangat puas gitu. 2024 sebenarnya tiap tahun ada kado ya diberikan ke rakyat. Jadi sebenarnya 3 tahun ini karena pandemi ini agak terhambat sedikit. Nah, tetapi semangat itu tidak padam karena kita punya keyakinan bahwasanya setiap ada hambatan pasti ada hikmahnya. Nah, alhamdulillah 2024 nanti kita akan launching lagi mall pelayanan publik digital. Itu sudah komitmen dengan Menpan dan Kadis, DMPTSP dan Kominfo, yang stakeholder semua yang ikut serta di situ. Nah kemudian kita pembangunan pasar modern tradisional. Nah itu bantuan dari Bapak Presiden dengan anggaran lebih kurang 85 miliar lebih lah. Dan itu akan dibangun nanti dan groundbreaking nanti 7 Januari pas ulang tahun kabupaten. Nah nanti insya Allah November selesai. Nah sekarang juga lagi pembangunan pembangkit listrik mini hidro, dan itu ada di Bendungan Batu Bakawi, dan insya Allah nanti Oktober 2024 bisa dioperasionalkan. Itu ada 5 megawatt. Nah dan juga gardu induk kita sudah buat juga supaya nanti pelayanan publik itu tidak terganggu lagi dengan listrik. Nah listriknya sudah full, maka nanti mau buat hotel, mau buat mall, mau buat apapun nanti pembangunan yang bersifatnya besar, gedung, dan kita tidak kekurangan listrik, itu sudah kita penuhi. Kemudian yang terkait dengan cita-cita Bapak Pak di bidang kesehatan, ada nggak ini kado yang sudah Bapak siapkan? Kalau kita di pemerintahan sudah membuat kebijakan, pertama rumah sakit ya. Rumah sakit kita sudah ada 2. Pertama rumah sakit TPC yang di ibu kota, rumah sakit TPD yang di Kecamatan Sungai Rumbai. Dari 11 kecamatan itu sudah ada 15 puskesmas. Nah, di situ ada 6 yang rawatan, yang selainnya untuk pelayanan biasanya. Nah, nanti di 2024 rumah sakit yang baru sudah maksimal kita pergunakan, dan pelayanan-pelayanan yang bersifat yang selama ini tidak ada pelayanannya
kita penuhi insya Allah di tahun 2024. Nah, seperti operasi batu ginjal, CT scan, dan kemudian pengecekan kanker. Nah, nanti rumah sakit yang lama kita fokuskan nanti untuk kemoterapi dan perawatan pemulihan untuk penderita penyakit saraf. Nah, maka kita perlu konsep yang jelas dan didukung oleh dokter-dokter hebat kita, dan alhamdulillah selama ini komunikasi kita sangat baik sekali dengan para tenaga kesehatan yang selalu membantu. Nah, mudah-mudahan ini bisa terwujud dan bisa dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat khususnya. Nah, umumnya ya Sumatera Barat, khususnya daerah tetangga kita Riau dan Jambi. Dari Damas Raya ya Pak? Ya, jadi kita memang fokus itu karena akses kita jauh ke Kota Padang, jadi harus maksimal di sini. Ini menarik Pak. Untuk rumah sakit Sungai Dareh gitu ya Pak, ya. Dari Ombudsman, kami tim Ombudsman sempat untuk melihat bagaimana pembangunan yang sedang dilanjutkan nih ya Pak, yang sebelumnya itu sempat terhenti ya, pembangunan rumah sakit Sungai Dareh. Nah, kami itu sangat surprise Pak ketika masuk ke dalam ruangan itu merasa kalau bahasa anak mudanya itu Pak, feels like home, rasakan layaknya rumah gitu. Datang ke rumah sakit, kemudian suasana vibes yang ditawarkan dari rumah sakit itu membuat mindset dari mungkin yang sakit ataupun pihak keluarga itu bisa berkurang terkait dengan kekhawatiran mereka terkait dengan penyakit. Nah, mungkin saya pengen Bapak bercerita lebih banyak nih Pak terkait dengan rumah sakit Sungai Dareh. Apa kemudian filosofi ini yang melatar belakangi Bapak mendesain ataupun menghadirkan pelayanan yang ada di rumah sakit Sungai Dareh yang seperti yang kami lihat hari ini gitu. Meskipun ini belum selesai gitu ya Pak, masih harus di proses lebih lanjut. Iya, jadi sebenarnya kita tuh ke rumah sakit kan untuk sehat. Nah, konsepnya sederhana saja, tapi supaya orang sakit itu tidak merasakan kecemasan yang luar biasa. Jadi konsepnya seperti di rumah atau di kantor, dan juga seperti ada di tengah-tengah alam. Nah, selama ini yang kita lakukan, yang merasakan di situ, alhamdulillah masyarakat itu memberikan apresiasi yang sangat baik sekali, karena biasanya kan rumah sakit itu identik dengan bau obat dan pokoknya ya, jadi nah kita maunya ini konsepnya untuk 20 tahun lagi nggak ketinggalan. Jadi mudah-mudahan dengan kita menyiapkan fasilitas seperti itu, setidaknya 30% mengurangi pasien itu sakitnya gitu. Nanti obatnya lagi dan ketemu dokter, dan maka pelayanannya akan kita maksimalkan. Nah, sekarang kita kan kalau rumah sakitnya sudah bagus, berarti SDM-nya harus lebih bagus lagi kan. Nah, maka dari perawat, dari dokternya, dari petugas-petugas yang di RSUD harus punya komitmen yang sama. Karena maka itu saya tekankan ke manajemen, terkhusus pada direktur, direktur khusus untuk bagaimana manajemen pelayanan dan pembangunan ini berjalan dengan maksimal. Nah, urusan pelayanan dokter ya kita serahkan ke dokter dengan acuan yang keinginan kita, supaya masyarakat itu betul-betul setiap waktu itu dokternya harus ada. Seperti itu. Kemudian Pak, tantangan nih Pak, tantangan yang Bapak hadapi ketika Bapak memiliki ide ataupun gagasan untuk menciptakan rumah sakit yang memuaskan masyarakat itu, mungkin bisa dijelaskan Pak, dan bagaimana strategi Bapak lah gitu. Iya. Tantangan itu pasti ada ya. Pertama, saya percayakan kepada tim yang akan melaksanakan, termasuk misal dari sekda, asisten, dan kemudian OPD yang menangani itu, contohnya direktur RSUD dengan asisten yang terkait, termasuk sekda. Nah, kita tidak bicara dengan individual, tetapi teamwork. Jadi kalau keberhasilan satu, berarti keberhasilan bersama dan saling mengingatkan. Dan alhamdulillah dengan cara-cara seperti itu, apa yang kita lakukan hari ini, termasuk memperbaiki kualitas pemerintahan kita, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, terkhusus kesehatan pada hari ini. Nah, maka saya rasa
kalau kita membawakan pemerintahan itu dengan kerjasama, dengan keikhlasan, alhamdulillah bisa terwujud, dan itu sudah kita lakukan. Nah, awal-awalnya mungkin agak berat karena ya biasalah kan, dari tidak biasa menjadi biasa. Nah, itu apapun halnya pasti seperti itu. Yang penting tidak patah semangat. Baik, Pak. Oke. Ini kita mungkin bisa lanjut ke beberapa pertanyaan nih, Pak. Kalau saya membaca misi Bapak gitu sebagai Bupati Damastraya, saya ingin menggarisbawahi itu dua hal. Yang pertama terkait dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan. Kita tahu bahwa ini menjadi pekerjaan yang akan sangat besar bagi pemerintah Kabupaten Damastraya. Sebagai kabupaten baru gitu ya Pak. Nah, bagaimana Bapak kemudian dapat mengakselerasi percepatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemudian melakukan tata kelola pemerintahan menjadi tata kelola pemerintahan yang baik tentunya gitu ya Pak. Iya. Nah jadi sebenarnya ada komitmen saya dengan Sekda, dengan OPD pemerintahan, bahwasanya kita fokus untuk memberikan pelayanan, maka perlu penguatan seperti pelatihan dan juga melihat di tempat lain, misalnya studi tiru, dan harus kita implementasikan. Maka perlu memotivasinya itu dengan mungkin dikasih reward. Nah, alhamdulillah laporan keuangan, laporan kinerja pemerintahan daerah kita sudah bagus. Dulu sakit kita misalnya dari C, sekarang sudah B. Nah, jadi LPPD kita nilainya sudah bagus. Dulu dari ranking 17, sekarang sudah nomor 1 di Sumbar. Nah, maka sebenarnya itu dengan tim pemerintahan, teamworknya luar biasa. Nah, kalau kita ingin memperbaiki eksternal, perbaiki internal dulu. Nah, maka kalau pemerintahan pelayanan sudah bagus, baru bisa kita yang di luar pemerintahan yang kita urus gitu. Seperti itu. Lebih detail nih Pak terkait dengan memperbaiki secara internal gitu. Memperbaiki secara internal ini yang Bapak lakukan itu berupa apa Pak? Iya, kan ada target. Jadi misalnya hari ini kita misalnya kan ada penilaian tuh, misalnya DPTSP, kan kita setiap tahun kan ada survei indeks kepuasan. Nah, mana yang rendah nilainya, nah, itulah yang kita gotong royong secara bersama. Nah, dengan survei indeks kepuasan pemerintah itu dari masyarakat itu menilai kinerja kita kan. Jadi selama ini yang pasti kepala OPD akan berpacu untuk supaya lebih maksimal lagi. Nah, dengan sistem seperti itu bisa kita terapkan, dan kalau tidak bisa menyaingi ya udah kita geser aja. Ada reward punishmentnya ada. Nah, tapi alhamdulillah selama ini tidak ada masalah dan mengikuti, dan saya kan serahkan sama OPD yang berkaitan dengan pelayanan publik gitu. Dan kita kalau berbicara pelayanan publik nih Pak, kami dari Ombudsman itu kan melakukan penilaian ya. Di tahun 2019 pemerintah Kabupaten Damastraya kan mendapatkan zona hijau tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, hebatnya itu di tahun 2021 kita langsung berbenah dan mendapatkan predikat zona hijau, satu-satunya kabupaten gitu ya Pak, mendapatkan zona hijau. Nah, itu apa yang telah Bapak lakukan sehingga itu bisa Pak tercapai zona hijau tersebut? Karena ada dorongan dari Kepala Ombudsman Sumatera Barat supaya untuk lebih bagus. Nah, itu menjadi motivasi bagi kita. Karena apa? Kan saya selalu menyampaikan kepada Sekda dan jajaran, walaupun pemerintah kita itu masih berusia muda, kenapa kita tidak harus mempunyai pemikiran yang jauh lebih tua gitu, lebih jauh pemikiran. Karena apa? Karena yang lain itu bisa, kenapa tidak bisa? Jadi maka motivasi yang selalu kami tekankan supaya ini menjadi
prioritas, karena pelayanan itu pasti akan menjadi buah bibir oleh masyarakat. Nah, apalagi nanti kalau pelayanan itu tak bagus, nah itulah percuma ya. Ini tidak ada, ini tidak bagus, ini ada calo, ini ada apa, kan seperti itu. Nah, alhamdulillah. Nah, kemudian waktu saya tarik ke belakang ya, 2016 dilantik itu, dari 2016 pertengahan kalau tidak salah, saya tuh kan serahkan seluruh tanda tangan perizinan, itu kan tidak saya lagi, udah ke pelimpahan kewenangan ke DMPTSP, kalau tidak salah itu 139 ya perizinan yang kita limpahkan. Nah, itu kan salah satu bentuknya supaya pelayanan itu cepat. Dan ada hasilnya gitu. Dan hasilnya, dan alhamdulillah sekarang sudah tertinggi jauh. Jadi kami atas pemerintah terima kasih pada Ombudsman lah. Berarti menilainya dengan alhamdulillah dengan baik, dengan apa kita mendapatkan nilai yang tertinggi gitu. Subjektif mungkin gitu. Ya, subjektif. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Kan sudah tahun 2023, ini waktunya terlalu cepat ya Pak. Iya, harusnya 2026 ya. Dan besok Bapak sudah ya masa jabatan tahun terakhir gitu ya Pak. Iya. Kira-kira Pak ada nggak Pak, Bapak ini sebagai pembina penyelenggaraan pelayanan publik, ada tidak misi Bapak ataupun program-program Bapak terkait dengan pelayanan publik yang masih belum terlaksana? Itu kira-kira ada nggak Pak? Iya, jadi yang berjalan sekarang kan lagi kita survei lagi nih, indeks kepuasan masyarakat. Nah, jadi kalau masih ada yang kurang, nah yang menjadi prioritas bagi saya itu mau pelayanan publik digital itu. Kalau ini selesai, berarti kan sudah clear semua, termasuk nanti di rumah sakit dan sudah terintegrasi semuanya kepada pelayanan yang berbasis digital. Nah, kemudian kita berharap setiap tahunnya pemerintahnya punya inovasi. Nah, maka perlu pembinaan dari Ombudsman untuk supaya pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Karena kita kan menghadapi manusia yang sehat. Jadi saya bilang sama kepala Ombudsman, kalau ngurus orang sakit gampang kan, kita kasih infus saja udah sehat. Tapi kalau mengurus orang sehat ini yang susah. Kadang pemikirannya berubah-ubah dan ada kepentingan dinamis. Nah, maka dengan sistem digitalisasi ini akan kita ibaratnya kalau sistemnya bagus pasti semuanya akan bagus. Orang-orang jahat pun akan mengikuti sistem yang baik gitu, seperti itu. Ini penutup Pak. Ingin mungkin Bapak meminta closing statement, apa pandangan Bapak terkait dengan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat? Wah, jadi ini luar biasa nih tentu. Ombudsman Sumatera Barat menjadi inspirasi bagi saya sendiri, karena kepemimpinan Ibu Kepala Ombudsman yang selalu menyemangati kami bahwasanya pentingnya pelayanan publik itu lebih baik, transparan, dan betul-betul mudah diakses oleh masyarakat. Nah, sebenarnya Ombudsman sudah melakukan itu di luar di luar pemikiran saya, karena seperti mengajak dan memotivasi itu yang harus seperti itu. Karena kepala daerah itu kan ada fokusnya ke sini, ada fokusnya ke situ. Tetapi kalau selalu diingatkan, dan itu akan menjadi motivasi bagi kami dan untuk pemerintah. Nah, kami sekali lagi menyampaikan terima kasih dan tetap semangat untuk memberikan masukan, penilaian terhadap pemerintah ini. Kita bersama-sama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Dan sekali lagi untuk Ombudsman Sumatera Barat, best of the best. Sayang. Terima kasih Bapak Bupati atas waktu dan kesempatannya. Semoga
Semoga kerja-kerja yang telah Bapak lakukan Yeah. dapat memotivasi baik itu generasi milenial ataupun generasi lainnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar pelayanan publik kita ini bisa terbebas lah Pak dari malnutrisi. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.